siapapun, tapi tetap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Masuk dalam pemilu, kita juga selalu punya pilihan, tapi diserahkan kepada masing-masing kita. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat. Jadi saya kira ini sudah kita awali bersama, kita semuanya ini, semua bidang kemasyarakatan, bidang sosial itu kita tangani. Ada yang pendidikan, ada yang sosial, ada yang kesehatan, ada yang ekonomi. Sekarang ini ekonomi, dan alhamdulillah ibu-ibu ini yang punya produk-produk yang jadi pengusaha bisa bergabung dengan MEK kita, karena Mentari kita sekarang ini mulai dibangunkan kembali. Jadi saya kalau belanja sekarang juga kembali ke Mentari, sehingga tolong ibu-ibu biasanya itu kalau habis pengajian akad itu silakan belanja karena itu adalah milik kita bersama. Mari kita besarkan bersama, kita besarkan Mentari itu agar menjadi bagian ekonomi kita bersama. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan haknya. Untuk lebih menetapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, setelah pemilu tahun 71, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia, Parmusi. Dulu yang kecenderungan, kita punya kecondongan pada Parmusi ya. Tapi secara emosional saja. Kemudian kita jika tidak membatasi kepada anggota Muhammadiyah itu dipersilahkan mau ke Parmusi, mau ke PDI sekarang ini, mau ke Golkar, itu di mana-mana. Karena itu pernah dulu kita kumpulkan calon-calon anggota DPR itu di Sengkaling untuk diadakan ta'aruf itu. Jadi musyawarah lah. Jadi silahkan Anda masuk di partai apa saja, tapi kembalilah ke rumah besar kita di Muhammadiyah. Kemudian kitoh yang berikutnya adalah kitoh Surabaya. Kitoh Surabaya. Isinya memulihkan kembali identitas sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara kita Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini selalu kita berpegang itu. Setiap anggota boleh memilih apa saja, misalkan memenuhi atau mengikuti ketentuan dari PP. Kalau menjadi ketua itu maka harus izin PP. Maka kalau menjadi ketua harus meletakkan jabatan ketuanya. Tapi kalau anggota tidak apa-apa. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang. Tadi ya, saya kira ini kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah. Kemudian kitoh Surabaya itu yang terakhir, kitoh terakhir itu adalah di kitoh Denpasar tahun 2002. Ini masa kepemimpinan Pak Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau itu berkhidmat tahun 98 sampai 2005. Sedangkan kitoh Denpasar itu ditetapkan pada tahun 2002 di Denpasar. Saat itu presidennya Bu Mega, karena kebetulan saya juga ikut tampil di Denpasar. Bu Mega juga pada saat itu memberikan sambutan dalam sidang tampil. Isinya menegaskan kembali fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kultural, serta dapat mengembangkan fungsi kelompok kepentingan atau sebagai gerakan sosial civil society dalam memainkan peran berbangsa dan bernegara. Jadi itu adalah setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari ADART. Jadi kita kalau sudah di Muhammadiyah ini kita terikat dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena itu kita harus selalu kembali ke situ. Kemudian isi yang pertama antara lain Muhammadiyah meyakini bahwa politik
dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan netral moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalankan kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi berpolitik itu menurut Muhammadiyah sebenarnya kalau itu dijiwai dengan ini nilai-nilai luhur agama itu, dijiwai dengan moral yang positif, moral agama itu insya Allah ya hasilnya baik. Jadi, sesuatu yang tidak baik itu biasanya itu memang tidak dibingkai, tidak dijiwai dengan nilai-nilai luhur agama ini. Hanya keduniaan saja. Jadi tidak terkendali. Jadi kalau mereka itu dibingkai dengan nilai agama, insya Allah itu kebijakannya, keputusannya atau pendapatnya terkendali oleh agama itu. Karena apa? Karena perjuangan kita di dunia ini kan sebenarnya hanya sementara saja. Jadi kita ini berjuang itu ujung-ujungnya juga harus kita memperjuangkan orang banyak, agar orang banyak itu, publik itu juga memperoleh layanan yang sebaik-baiknya dengan keberadaan teman-teman kita yang ada di legislatif maupun eksekutif. Harapannya itu. Oleh karena itu kalau legislatornya dan eksekutornya itu memang orang yang agamis itu, insya Allah ya semuanya akan berjalan dengan baik. Seperti di Turki yang sekarang ini, yang Turki atau di mana di tetangga kita juga bagus. Saya kira kita harus berusaha ke sana, Ya, kedua Muhammadiyah meyakini negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa, bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui perkembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai ilahiyah dilandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita itu bermuhammadiyah tidak boleh hanya berpegang pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita taat dengan anggaran dasar, anggaran Muhammadiyah, tapi kita karena hidup di satu negara Pancasila, ya kita harus taat pada undang-undang yang telah dibuat oleh negara kita. Oleh karena itu, yang membuat undang-undang ini juga sebaiknya harus banyak dari kita, artinya dari orang-orang Islam, yang orang Muslim yang paham betul dengan nilai-nilai luhur agama. Dan kalau tidak paham itu, ya akan selalu bertabrakan. Berikutnya, monggo yang ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagai tujuan Muhammadiyah. Jadi kita berjuang itu kalau hanya lewat Muhammadiyah saja itu sangat terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ibu-ibu, Aisyah juga dipersilakan bisa bekerja sama dengan unsur lain, organisasi lain yang sevisi gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan organisasi lain yang bisa bersama-sama menyelesaikan satu persoalan tersebut. Jadi kita tidak hanya Aisyah saja, tidak hanya Muhammadiyah saja. Silakan kalau itu misalnya kita bisa bersama-sama termasuk pada pemerintah. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa mengambil sebagian dari program pemerintah untuk dikerjakan oleh Muhammadiyah. Sekarang ini pendidikan ini sebenarnya kan tanggung jawab negara, dari Muhammadiyah sudah jelas nyata. Kesehatan juga begitu. Sosial misalkan panti asuhan juga mestinya yang punya tanggung jawab 100% itu negara. Tetapi Muhammadiyah mengambil peran karena kita tahu bahwa negara sendiri juga tidak mampu. Oleh karena itu marilah kita menyelesaikan masalah-masalah umat ini, kita harus banyak menggandeng organisasi di luar kita. Nah, kita harus take and give. Jadi jangan sampai kita kaku. Jadi kita harus fleksibel. Maaf Bapak, mendorong secara kritis dan perjuangan politik bersifat praktis, berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, di
di kabinet kan ada salah seorang dari warga kita, yaitu Pak Muhajir selaku pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu memang Muhammadiyah yang masukkan. Walaupun awalnya perjuangan keras oleh Pak Syafi'i dengan Pak Malik, almarhum Pak Malik Fajar, yang perjuangkan, semula kan Pak Ketua PP juga berat, karena yang diharapkan itu Mendikbud, tapi kok dapat Menko, jadi Menteri Koordinator yang tidak bisa mengeksekusi masalah-masalah aktual di lapangan. Tapi yang punya bukan kita. Jadi Pak Syafi'i, ya kita terima saja kalau kita di dalam. Artinya kita kan tahu apa yang harus dilakukan di dalam, sehingga kita juga bisa memberitahukan kita-kita yang ada di luar ini. Termasuk salah satunya misalnya itu ada bantuan alat swab di rumah sakit UMM itu juga karena ada Pak Menko PMK yang di kabinet itu, sehingga kita juga dapatlah bagian. Insya Allah Pak Muhajir itu selalu bermain juga untuk kepentingan perserikatan. Tapi karena kita itu slogannya Muhammadiyah itu untuk bangsa, rahmatan lil alamin, ya bukan hanya untuk Muhammadiyah saja. Jadi kita harus memperjuangkan semuanya. Aisyah juga begitu, Ibu-ibu Aisyah. Perjuangan kita itu juga bukan untuk warga Aisyah saja. Saya kira apa yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah rasisme misalnya, kan tidak terbatas. Perkara misalnya itu prosentasinya lebih banyak dari warga Muhammadiyah, itu saya kira sudah wajar-wajar saja. Tapi pada hakikatnya kita berjuang itu adalah untuk kemanusiaan. Siapapun yang memerlukan bantuan pada kita di warga Muhammadiyah atau Aisyah punya kewajiban untuk membantu. Karena pada dasarnya membantu orang lain itu ya membantu diri kita sendiri. Itu konsep agama kita kan begitu. Jadi Mohon maaf, kalau Bapak. bersedekah itu ya. Waktu masih tersisa 5 menit, Bapak. Oh ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir ya, istiqomah di atas kitoh. Langsung saja itu nanti bisa dibaca istiqomah. Sampai saat ini Muhammadiyah tetap istiqomah di atas kitoh sebagaimana dikuatkan di dalam Muktamar Makassar tahun 2015. Nah ini pernyataan PP Muhammadiyah itu bahwa kita masih bisa hidup Muhammadiyah itu sampai dengan sekarang ini 107 tahun lebih ya. Itu karena kita istiqomah. Jadi kehebatan Muhammadiyah ini begitu besar ya. Seperti contoh kasus misalnya kita di Muhammadiyah di Aisyah itu kalau sudah selesai misalkan di amal usaha selesai kan selesai. Tidak bisa mewariskan. Walaupun Pak Malik itu sukses di UMM gitu, tidak bisa UMM diwariskan pada putranya. Karena kita punya aturan main di dalam perserikatan. Karena itu sudah untuk umat lah. Memang perjuangan itu sepenuhnya disampaikan untuk umat. Kitoh dan Pasar 2002 sebagai persambungan Kitoh 1971 menegaskan 9 garis Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Monggo silakan dilanjutkan. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi silakan Pak Malik itu sering mengompori ya. Itu kalau Jawa Timur itu gubernurnya dari Muslimat ya. Aisyah apa enggak ada yang bisa tampil gitu. Mungkin ibu-ibu perlu yang punya kualifikasi tertentu bisa berlatih untuk bisa menjadi mungkin bupati, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati sampai gubernur ini. Jadi ibu-ibu Aisyah diharapkan juga bisa ada yang punya kontribusi di bidang pemerintahan, sehingga kita nanti bisa juga kalau di pemerintahan itu kan bisa mengambil kebijakan, kita bisa mengatur gitu ya. Oleh karena itu selama ini yang kita belum pernah tampil di ibu ini di kepemerintahan, maka
diharapkan nanti ibu-ibu juga bisa mengambil peran. Jadi karena apa? Kata kita negaranya bukan negara Islam, negara Pancasila. Oleh karena itu kita juga harus masuk yang punya punya minat di politik, ya silakan ibu-ibu masuk partai mana yang ibu senangi, yang mungkin jadi. Jangan cari partai yang tidak mungkin jadi. Jadi carilah partai yang mungkin jadi sehingga ibu bisa berkiprah di situ dengan sebaik-baiknya. Kalau jadi itu insya Allah ibu bisa berkiprah untuk bisa ikut mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu di dalamnya ada kita. Yang ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tujuan kita itu kan sesuai dengan asas Muhammadiyah ini. Walaupun dulu pada waktu Pak AR itu waktu asas tunggal itu kita sempat merubah asas, tapi pada intinya masih tetap berasaskan Islam. Jadi formulasi kalimat yang diatur sedemikian rupa menjadi masyarakat utama itu sekarang kita kembali lagi pada asas Islam. Jadi sampai kapan kita tidak tahu. Karena itu Islam itu menjadi agama yang menjadi pegangan kita bersama untuk berkiprah di segala bidang. Di apa saja ibu turun, silakan. Oleh karena itu ujung-ujungnya kan ibu-ibu ini kan ujung tombak pembinaan keluarga. Keluarga sakinah itu ya tergantung dari ibu Aisyah itu. Jadi kalau ibu Aisyahnya itu aktif di Aisyah, tetapi tidak melupakan tugas-tugas ke rumah tanggaannya, maka insya Allah ini keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah itu dambaan kita semuanya. Jadi sukses suami itu adalah dari suksesnya ibu-ibu Aisyah di rumah. Supaya suami pulang ke rumah itu menjadi hatinya tenang, kemudian imunnya meningkat, kemudian sehatnya juga meningkat. Saya kira itu ya ini bisa dibaca 1 sampai 9 itu Bapak Ibu sekalian mengenai penegasan kembali istiqomahnya Muhammadiyah dalam berkiprah di negara Pancasila ini, sehingga kita sudah meyakini bahwa negara ini negara kesepakatan. Karena itu siapapun yang akan memimpin ya kita harus dukung bersama. Oleh karena itu kalau dia pemimpin itu melakukan penyimpangan ya kita harus kritisi bersama lewat jalur yang sudah kita miliki. Kalau kita dari daerah ya lewat wilayah lewat PP, kemudian PP yang baru ke pemerintah pusat. Saya kira itu sementara yang bisa kami sampaikan dalam penyampaian hitoh dinamika itu perjuangan Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak. Memang karena keterbatasan waktu, Bapak mohon maaf sehingga dari materi yang sekian banyak mungkin nanti akan bisa disampaikan melalui grup ya Bu Suli untuk materi yang lengkapnya. Ya. Mohon maaf untuk Bapak Dr. Hadi Wakiti, kami tadi lupa membacakan kurikulum vitae Bapak. Dari sini kalau saya baca begitu banyak aktivitas Bapak. Dari yang Bapak terlahir sudah 17 tahun yang lalu Pak Nggih, sudah tapi masih aktif dalam berbagai kegiatan. Mohon maaf. Amin. Ya. Bapak lahir di Trenggalek tanggal 30 Desember 1947, sudah 72 tahun masih sehat, masih beraktivitas berbagai kegiatan. Ini ada sekian banyak riwayat yang saya bacakan saja, riwayat jabatan yang ada di sini yang paling bawah saja Pak Nggih. Ya. Ada 2, 3 itu udah Ketua Tim Pengembang RSU UMM dari tahun 2012 sampai 2020, pengawas RSUMM 2013-2020. Dan di organisasi Muhammadiyah, Bapak masih menjadi anggota PDM, Wakil Ketua PDM Kabupaten Malang, dan sebagai Ketua Kesejahteraan Karyawan Muhammadiyah KKM. Demikian Bapak, mohon maaf membacakannya. Tadi agak ada yang lupa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita langsung pada Ibu Sri, Ibu Nggih. Ya. Langsung Mbak Edi. Bentar Bu, bentar. Dalam setiap organisasi, kalau kita tentunya sudah mempunyai cita-cita Bu, dari untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan Muhammadiyah dan Aisyah.
dalam organisasi kita juga mempunyai visi dan misi yang sangat mulia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan tentang visi misi dari Muhammadiyah dan Aisyah di abad ke-21 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tri Sulistianingsih MSI. Yang beliau adalah Wakil Ketua 4 BDA Kabupaten Malang yang membidangi Majelis Pendidikan, Majelis Hukum dan HAM. Nah, pada Ibu Tri Sulistianingsih kami persilahkan. Waktu sama Ibu tadi 20 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke. Terima kasih Mbak Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Wakidi, matur mbah nuwun berkenan menyampaikan lebih dahulu karena kuncinya Pak Wakidi selaku sesepuh, ilmunya tentu jauh yang sudah lebih tinggi, pengalaman di Muhammadiyahnya sudah seluas lautan, garamnya sudah sangat banyak. Alhamdulillah saya mengikuti penjelasan yang sangat luar biasa tentang apa yang disampaikan Pak Wakili terkait dengan khitoh tadi. Jadi Muhammadiyah memang benar-benar terstruktur dari penjelasan tadi, mulai dari awal berdiri sampai terakhir bagaimana disampaikan Pak Wakili. Terus Mbah Nuwun ilmunya Pak Wakili dalam, dan kita semua meguru datang Pak Wakili. Yang kedua, terima kasih kepada pimpinan PDA, khusus terutama Majelis Kader, Majelis Kader Bu Mai, dan majelis-majelis yang lain, serta pimpinan daerah yang lain, Ibu Suryati, Bu Sekretaris, dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi alhamdulillah kami kita semua bersyukur sekali tercatat ada 154. Insya Allah ini kader semua ya Pak Wakidin ya, dan kadernya militan gitu ya. Sehingga kalau ini yang 154 ini masing-masing netes 5, itu kan Masya Allah itu sudah, netesnya sudah berapa padahal gitu ya. Baik, mohon izin saya bisa Pak Munali dan Mbak Silvi, matur mbah nuwun juga atas fasilitasnya, jangan lelah dan bosen ya. Saya mohon izin share, bisa ya langsung ya? Sudah bisa Bu. Ya, okay. Nah, sudah langsung tampak nih. Baik, karena waktunya terbatas 20 menit, jadi nanti mungkin jam setengah 3 kurang, saya mendapat amanah untuk dari Majelis Kader, yaitu tentang mewujudkan visi Muhammadiyah Aisyah di abad kedua. Atau kalau tema persisnya itu di abad 21, samalah nih, abad 21 artinya keseluruhannya itu kita masuk abad 21, tapi kalau untuk perjalanan Muhammadiyah dan Aisyah saat ini kita memasuki abad kedua, 100 tahun kedua. Masya Allah, alhamdulillah Muhammadiyah bisa mencapai umur 100 tahun lebih, semoga bisa selamanya begitu, karena organisasi selevel atau bahkan adiknya Muhammadiyah itu sudah banyak yang tidak hidup. Alhamdulillah Muhammadiyah Aisyah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanah Allah di muka bumi ini. Saya sengaja membuat pendahuluan logonya Muktamar di Surakarta, baik Muktamar Muhammadiyah maupun Aisyah. Ini kan cita-cita kita nih, bulan Juli yang lalu mestinya kita sudah bisa melaksanakan ini. Ya, tapi Allah mempunyai rencana lain, akhirnya sampai kalau paling cepat 2021 atau 2022 kita baru akan melaksanakan muktamar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakidi tadi, karena Muhammadiyah itu sifatnya instruktif, yang struktur organisasinya itu terukur dan jelas komandonya, sehingga kita
harus patuh dan taat mengikuti. Kan nggak mungkin toh Kabupaten Malang terus musda sendiri gitu toh. Baik. Nah, muktamar baik Muhammadiyah maupun Aisyah sesungguhnya merupakan satu bentuk keberlangsungan organisasi yang pada dasarnya dia merupakan wujud dari menjalankan visi. Oleh karena itu setiap 5 tahun secara teratur rapi begitu Aisyah Muhammadiyah melakukan muktamar untuk suksesi pergantian kepemimpinan agar terjadi keberlanjutan dalam organisasi. Nah, ini apa tuh sebetulnya visi dan misi itu? Ini secara teoritik ya. Jadi visi itu merupakan sesuatu yang didambakan, yang diinginkan, yang untuk meraih masa depan. Jadi cita-cita besar itu visi. Nah, visi juga menggambarkan aspirasi tentang apa yang ingin kita capai ke depan. Dan visi itu di dalam organisasi dicapai oleh dicita-citakan kumpulan banyak orang yang mempunyai cita-cita yang sama. Jadi cita-cita yang sama, satu tujuan. Nah, kalau cita-citanya tidak sama, tidak satu tujuan, ya berarti nggak sevisi. Maka istilahnya kan seringkali, oh dia nggak sevisi dengan kita, oh tetangga kita, gitu bahasa kita ya. Nah, itu visi. Jadi menggambarkan cita-cita, menggambarkan aspirasi. Jadi, nah, oleh karena itu kalau kita lihat visi itu, kalau di kita di dalam bentuk pernyataan gitu, tujuan dari organisasi Muhammadiyah dan seterusnya ya. Nah, visi yang bagus itu setidaknya meliputi 6 unsur ini, yaitu imageable ya, bisa dibayangkan. Nanti kita akan lihat visinya Muhammadiyah itu bisa dibayangkan apa enggak. Insya Allah kita semua sudah paham. Kemudian desirable, menarik. Artinya orang dengan apa ya, tagline ya atau kata-kata dari Muhammadiyah itu banyak yang kemudian apa ya, terinspirasi gitu ya. Kata berkemajuan, kata pencerahan, itu bahasa-bahasa khasnya Muhammadiyah ya. Kemudian visible, realistis dan dapat dicapai. Insya Allah dapat dicapai. Lah kapan dicapainya ya? Visi itu ibaratnya kalau bahasa Malang itu sentolop. Ibu persa sentolop ya, Bapak Ibu. Sentolop itu center ya. Jadi center itu, visi itu kayak center di depan kita di belakangnya center itu. Sehingga ketika dia jalan, kita sudah nyampe pada waktunya, ya sistem tolopnya itu jalan lagi ke depan. Artinya ya tercapainya ya sepanjang hayat dikejar terus si visi itu. Nah makanya kayak Muhammadiyah setelah 100 tahun, nah kok berkemajuannya kapan? Kok nggak berkemajuan-kemajuan? Berkemajuannya ukurannya beda. Berkemajuan pada zaman Orde Baru dengan berkemajuan zaman Orde Reformasi itu beda. Nah, itu makanya istilah saya visi itu kayak sentolop. Dia begitu dikejar, dia mencapai visi ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah jelas. Insya Allah Muhammad sangat fokus, sangat jelas. Berapa ini? 5-6, fleksibel ya. Aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Oh, nanti kita akan melihat betapa Muhammadiyah dan Aisyah itu sangat kritis, peka, cerdas. Ini kok jadi ujub ya? Bukan ujub ya. Ini menceritakan apa namanya terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir adalah communicable atau mudah dipahami. Nah, jadi kalau kita gambarkan visi itu, cita-cita itu adalah bertujuan mencapai sesuatu, mencapai goal tertentu, mencapai tujuan tertentu. Itu visi. Nah, visi itu dia tidak detail, dia hanya kata-kata atau rentetan kata yang berupa kalimat begitu ya. Misalnya kalau Muhammadiyah menjadi masyarakat, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya sudah gitu. Itu visi. Jadi tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mencapainya maka harus ada misi. Jadi misi ini adalah cara untuk mencapai visi. Makanya di gambar yang saya pinjam dari Mbah Google itu, visi itu untuk menerjemahkan visi ibaratnya orang mau nyebrang gitu, dia membutuhkan puzzle gitu ya.
Jadi butuh orang-orang yang bersama-sama membangun sehingga mencapai visi. Tadi di hasilnya ditempel-tempel gitu ya. Nah, sementara tadi disampaikan Mbak Eti, apa itu misi? Misi bentuk yang didambakan di masa depan. Artinya dia merupakan turunan dari misi. Insya Allah ibu-ibu semuanya ini saya lihat mulai dari TK pun pasti ada visi misinya, kemudian SMA, SMP, ABSM pasti juga sudah menyusun visi misi, dan ada panti asuhan, LKSA, Bu Umi dan teman-teman ini pasti punya visi. Nah, misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi. Dengan apa? Dengan pilihan bentuk-bentuk garis besar hal-hal atau program-program yang ingin diambil. Oke. Nah, Masya Allah tadi sangat nyambung dengan Mbak pembaca tadi, Laila. Itu yang baca Al-Quran. Nah, kita nggak janjian ya, tapi karena kita berbicaranya tentang visi, yang dikutip ayatnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Masya Allah. Dan dari sejarah kalau kita membaca perjalanan Muhammadiyah, ayat ini di samping surat Al-Ma'un itu merupakan ayat yang benar-benar menginspirasi Yai Dahlan. Masya Allah, mungkin Yai Dahlan itu sekarang ini dan seluruh krunya di alam barzah sana sangat berbahagia melihat berbondong-bondong para pengikutnya sampai ratusan tahun gitu ya. Itu yang menginspirasi Yai Dahlan bahwa memang dalam kehidupan itu perlu ada yang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan itu insya Allah yang sampai hari ini diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Nah, kita lihat Muhammadiyah. Sudah 10 menit ya. Muhammadiyah saya kira tanggal lahirnya semua sudah jelas, 8 Dzulhijjah, 8 November 1912. Dia dikenal sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam. Kata pembaharuan pemikiran itu ya khas banget Muhammadiyah ya. Kemudian cita-citanya atau visinya mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. Mendirikan Islam, membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah hari ini jumlah anggota Muhammadiyah itu kira-kira 50 juta. Nah, nanti bisa dicek di daftarnya Muhammadiyah ya. Jumlah ini besar atau kecil? Relatif besar, tapi masih lebih kecil dari tetangga kita. Oke, visi Aisyah. Sejarahnya lahirnya 5 tahun setelah Muhammadiyah, tapi aslinya yang mempunyai ide awalnya itu ya Pak Yai Dahlan. Nah, awalnya Sopo Tresno gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Nah, Aisyah dikembangkan menjadi bagian dari Muhammadiyah. Kata kuncinya itu bahwa Aisyah dikembangkan menjadi bagian Muhammadiyah. Jangan sampai ada pemikiran bahwa Aisyah dan Muhammadiyah itu dua organisasi yang berbeda. Atau katakanlah sampai naudzubillah min dzalik, insya Allah tidak terjadi ya. Kalau terjadi ya nanti dirukunkan. Kalau ada Muhammadiyah dan Aisyah itu tengkaran, itu ya rada aneh gitu ya. Nah itu visinya gimana satu tengkaran gitu ya. Oke. Nah jadi Muhammadiyah dan Aisyah. Muhammadiyah dalam Muhammadiyah menerjemahkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan melalui teladan tentu yang ditunjukkan oleh Yai Dahlan gitu ya. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah secara tegas melalui Yai Dahlan juga memperlihatkan pentingnya perempuan dalam organisasi dan mendidik umat.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, sinergi Muhammadiyah dan Aisyah itu merupakan keniscayaan. Jadi karena alhamdulillah berdasar hasil muktamar yang keberapa ya, intinya bahwa kalau awalnya Aisyah itu hanya diberi kewenangan untuk mengelola amal usaha setingkat PAUD ya. Jadi TK, KB, zaman dulu ya hanya TK aja, ketambahan KB, kelompok bermain, ketambahan lagi taman penitipan, bukan penitipan sekarang namanya, taman pengasuhan, apa ya, pengembangan, apa sekarang TPA singkatannya, anak gitu ya. Tapi sekarang Aisyah diberi kewenangan sampai mengelola SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Apa kemudian itu dimaknai Aisyah dan Muhammadiyah jadi saingan? Nah, tentu tidak. Kita harus mengembalikan tadi hitohnya ya, dan mengembalikan bahwa Aisyah dan Muhammadiyah itu memiliki satu visi dalam mengembangkan cita-cita Muhammadiyah. Jadi Aisyah itu ya satu tubuh dengan Muhammadiyah. Jangan didikotomikan atau dipisah-pisah. Nah ini saya ingin menyampaikan, ternyata pesan Yai Dahlan pada saat berdirinya Aisyah, bayangkan tahun 1917 ya, dan 14 masih ketika menjadi Sopo Tresno itu, Yai Dahlan sudah berpesan. Begitu terbentuk, kata kuncinya Aisyah terbentuk dengan harus gitu ya catatannya Yai Dahlan, dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya. Bahasa dulu percakapannya ya. Dan tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah ketika dicela. Kira-kira kalimat pertama ini masih cocok atau tidak dengan hari ini? Masih sangat cocok. Bayangkan nih, kalimat tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Jadi kalau di Muhammadiyah, di Aisyah, ada yang dipuji-puji terus langsung besar kepala jadi sombong, ujub, naudzubillah min dzalik. Atau mutungan, nggak ada ceritanya itu. Walaupun wanita katanya suka ceklekan hatinya gitu ya. Nah itu nggak ada ceritanya di Aisyah. Jadi meskipun ada yang mencela, orang nggak ada yang sempurna, pasti ada yang mencela. Tidak akan mundur. Harus penuh insaf, jangan mengadakan alasan untuk tidak mau menerima amanah gitu ya. Kemudian membulatkan tekad serta menjaga persaudaraan. Oke, nah sekarang masuk pada bagaimana visi Muhammadiyah ketika masuk ke abad kedua Muhammadiyah Aisyah atau abad ke-21 saat ini. Saya mencatat setidaknya ada 2 tantangan Muhammadiyah Aisyah. Yang pertama adalah tantangan internal. Apa tantangan internalnya? Yaitu tantangan terkait dengan penyamaan visi. Apa ada yang visinya berbeda? Ya bisa jadi orang kan punya pikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengadakan sholah kader ini, Aisyah, PDA, Bumai ini mengadakan sholah kader ini untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi. Tadi disampaikan oleh Pak Wakidi, ternyata hubungan Aisyah Muhammadiyah dengan politik itu ya sudah berlangsung sejak lahirnya Muhammadiyah bahkan. Nah, tapi garisnya sudah jelas bahwa Muhammadiyah, Aisyah itu tidak berpolitik secara praktis. Tapi tadi Pak Wakidi atas usulan Pak almarhum Wali Fajar, kok nggak ada ya Muhammadiyah, Aisyah yang nyalon jadi bupati atau apa gitu ya. Nah, mungkin pengikutnya belum banyak Pak Wakidi. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua kaderisasi. Sampai muncul istilah apa itu? Lu lagi gitu ya. 4L apa gitu. Lu lagi, di ranting ketemu, di cabang ketemu, di mana-mana ketemu. Menandakan kaderisasinya masih kurang. MC3 wajahnya itu. Panti asuhan itu. Cabang ranting pusat daerah itu. Nah, itu
Di satu sisi positif, artinya ini militan gitu ya. Sementara di sisi lain, oh ini berarti masih ada pekerjaan ini, ada PR ini, PR kita semua dimandegani oleh Bu Mei tentang kader ini. Nah, insya Allah nanti lulus sekolah kader ini dapat ijazah atau Bu Mei? Nah, nanti diuji, nah, nanti untuk dijadikan kader gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang konsolidasi organisasi. Sudah kurang 3 menit. Secara eksternal, tadi sudah sampaikan ya, ada ideologi. Jadi ideologi itu sekarang sedang ruwetnya tentang ideologi kapitalis dan neoliberalis. Nah, ini guru, ibu-ibu guru semua pahamilah. Intinya bahwa kehidupan ini yang diutamakan itu adalah soal-soal yang materialistis, soal-soal yang sifatnya pragmatis. Pragmatis itu pokoknya saya ngasih apa, saya dapat apa gitu. Pokoknya hitung-hitungan gitu. Nah, oleh karena itu, jadi masalah eksternal kita itu adalah soal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, masalah ini tentu menjadi tantangan bagi Muhammadiyah untuk bisa berkiprah di dalamnya. Nah, karena hal-hal misalnya soal politik, soal ideologi itu banyak sekali mempengaruhi jalannya Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, tantangan dalam menerjemahkan visi itu yaitu dalam menghadapi zaman baru, yaitu kehidupan saat ini pasca modern atau postmodern. Masalah sosial yang begitu ruwetnya, ekonomi dengan krisisnya, politik dengan pertengkaran kekuasaannya, korupsinya, dan sebagainya. Kemudian zaman baru perkembangan perubahan yang spektakuler di berbagai bidang. Dan ini tentu membutuhkan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian kita suka tidak suka, Muhammadiyah itu dan Aisyah. Jadi mohon maaf kalau saya menyebut Muhammadiyah itu otomatis dalamnya ada Aisyah nih. Jadi jangan protes kok Aisyahnya nggak disebut, saya sebut dalam hati. Jadi kalau menyebut Muhammadiyah itu otomatis maksud saya itu adalah Aisyah dalam dinamika globalisasi. Nah, oleh karena kenapa begitu? Karena ideologi kapitalis, neoliberalis, global, pokoknya urusan yang ruwet ini dalam dunia ini masuk, ini bahasanya Prof. Haidar ya, masuk ke seluruh relung kehidupan bangsa. Oke, ngebut. Nah, dan Muhammadiyah Aisyah itu luar biasa. 2 buku ini setidaknya, satu tulisannya Prof. Haidar dan satu majalah Aisyah, semuanya sudah mengantisipasi. Kita sudah mau ngapain di abad, nah, visinya begitu. Mau apa kita di abad kedua Muhammadiyah. Sudah tertulis cantik di buku itu. Nah ini kiprah Muhammadiyah kalau kita lihat. Jadi wujud dari pengejawantahan visi itu adalah dalam bentuk kiprah gerakan. Jadi kita punya, mungkin ini ada Bu Iis ya, Bu Iis itu kan lulusan Australia itu. Nah, mungkin salah satu fotonya itu dari cabang Dau ya. Itu ada Aisyah Istimewa Australia, ada yang Turki, ada yang mana? Fotonya banyak, jadi saya ambil satu-satu. Kemudian Universitas Aisyah, ya ini tadi. Nah, panti asuhan tadi disampaikan, ini gerakan penerjemahan visi ya. Nah, sekolah pendidikan mulai Aisyah Boarding School. Nah, ini putranya Pak Jainuri, ini ada Bu Ida di sini. Literasi. Nah, ini secara nyata ya, penerjemahan visi pada level di bawah dia. Nah, oleh karena itu, Aisyah sebagai gerakan perempuan itu, ini bukan kita yang bilang ya, tapi setidaknya oleh ilmuwan James L. Peacock ini, dia meneliti organisasi perempuan di berbagai macam organisasi, tapi dia sampai berkesimpulan bahwa Aisyah itu adalah organisasi perempuan Islam modern yang pergerakannya ya, bukan sekali lagi bukan jumlahnya, bukan jumlah pengikutnya, tapi organisasi perempuan Islam modern yang pergerakannya terbesar di dunia. Bismillah, subhanallah, tidak bermaksud sombong ya. Demikian juga pernyataan Prof. Mukti ya dari PP,
tentang Aisyah merupakan wujud kelembagaan Islam modern dari Muhammadiyah. Nah, untuk visi memasuki abad kedua, insya Allah sudah ditelurkan di Makassar, intinya berkemajuan, pencerahan, kemudian berkembangnya perempuan, berkemajuan di lingkungan umat Islam dan bangsa. Ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu mengevaluasi keberadaannya, peranannya. Jadi yang tadi saya tunjukkan mulai dari amal usaha, mulai perguruan tinggi sampai panti asuhan dan sebagainya, tentu kiprah kita harus lebih ditingkatkan, tidak hanya berhenti di situ. Nah, jadi harus terus berbenah untuk membumikan, untuk melangsungkan visi Muhammadiyah harus dibumikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dari buku yang tadi saya foto tadi, setidaknya ada 5 karakteristik Aisyah menurut Pak Haidar. 1, dia merupakan gerakan Islam berkemajuan. Jadi yang utama atau nomor yang 5 ciri itu, yang pertama adalah Islam berkemajuan. Kemudian yang kedua adalah perempuan berkemajuan. Insya Allah sudah nanti bisa ditanya jawab kalau penjelasannya. Kemudian berbasis komunitas akar rumput. Jadi kita ranting dan amal usaha itu merupakan basis kerja Aisyah Muhammadiyah untuk membumikan atau menjalankan visi. Kemudian gerakan praktis amal usaha. Sudah saya sebutkan tadi ya, jadi amal usaha AUM dan AUA gitu ya. Serta yang tidak kalah penting adalah berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan secara universal. Jadi Muhammadiyah Aisyah itu levelnya Masya Allah, mulai dari akar rumput, ranting yang anggotanya dengan 5 orang saja bisa sampai internasional. Lebih waktunya sudah nggih. Intinya gitu. Ini cuma data. Ini saya sampaikan data-data hal-hal yang sudah dilakukan Muhammadiyah Aisyah mulai dari perguruan tinggi. Kita itu punya ini sudah berubah ya, mungkin berkurang jumlahnya, tidak 177 karena ada yang gabung-gabung perguruan tingginya, tapi tetap aja masih di atas 170 perguruan tinggi di Aisyah Muhammadiyah. Jadi kalau di perguruan tinggi itu sebutannya adalah PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Bukan hanya PTM, karena Aisyah sudah punya 11 perguruan tinggi. Gitu. Karya nyata Aisyah ini yang di kabupaten ya, karena kita berada di kabupaten, ini ibu-ibu ini Bu Suryati dan kawan-kawan luar biasa itu. Ibu-ibu PAUD itu bisa membuat buku judulnya The Second Century Dream of PAUD Aisyah, luar biasa. Keren. Ini sangat menginspirasi. Dan nanti kalau yang mau beli silahkan beli gitu ya. Kemudian TK Aba ini, saya mencari TK Aba di mana-mana yang punya video lah. Mungkin yang lain banyak, saya ketemunya ini TK Aba Sumber Pucung, 13 Sumber Pucung. Wah ini kalau disetel bisa, tapi nggak cukup waktu. Apalagi? Pokoknya banyak hal yang sudah dilakukan. MCC, waduh. Jadi MCC itu saya ingin menunjukkan ini aja. Jadi lembaga yang terbanyak, insya Allah semua sudah ya. Ini. Intinya Muhammadiyah itu merupakan lembaga yang paling concern ketika terjadi COVID. Datanya malah ketelingsut. Insya Allah 17% jumlahnya, paling tinggi se-Indonesia. Gitu. Oke, Tanwir yang baru dilakukan. Nah, hampir selesai ini. Jadi, bagaimana supaya visi itu bisa berlanjut atau bisa membumi, maka diperlukan keberlanjutan, artinya keberlangsungan Muhammadiyah dan Aisyah agar visinya bisa tercapai. 1, melalui gerakan pencerahan. Sampai kapan? Sepanjang hayat, sepanjang dunia ini masih ada. Terus mencerahkan secerah matahari gitu ya. Terus melalui misi dakwah dan tajdid gitu ya. Membebaskan, memberdayakan, Masya Allah luar biasa ya. Orang pilek-pilek, watuk-watuk TBC diobati. Miskin-miskin dikasih makan, diberi
Pokoknya memberi tak harap kembali, Masya Allah. Muhammadiyah dituntut untuk melakukan transformasi pemikiran. Transformasi itu merubah pemikiran yang lebih baru, yang lebih inovatif gitu ya, dan gerakan praksis lainnya. Oke, saya kira itu penutup. Saya pinjam dari buku terakhir dari Pak Aidit Nasir. Jadi intinya harus mengaktualisasikan diri ideologi untuk mewujudkan visi. Matur nuwun, mohon maaf kelebihan enggak tahu berapa menit. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sajian yang menarik dari Ibu Dr. Tri yang telah memaparkan begitu jelas tentang bagaimana kita sebagai warga Aisyah Muhammadiyah ini untuk menjalankan visi melalui stop sharing. dan juga